Halo generasi Smart, kali ini kita akan belajar biologi dengan materi dampak bioteknologi. Bersama saya Asniwati, yuk kita simak video ini sampai selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip-prinsip dan jenis-jenis bioteknologi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa dampak dari bioteknologi itu bagi kehidupan kita. Nah, berbicara mengenai dampak, tentu di sini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, di sini kita pertama akan membahas dampak positifnya. Pertama adalah membantu manusia dalam menemukan dan mengembangkan bahan kebutuhan pangan seperti makanan, pakaian, peralatan, dan energi. Nah, seperti yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa bahan makanan bisa dilakukan atau menghasilkan dengan bioteknologi konvensional. Nah, yang kedua, menemukan berbagai penyebab dan pengobatan berbagai penyakit pada manusia dan tumbuhan. Contohnya di sini adalah pengobatan diabetes yang tadinya sudah bisa dengan menggunakan insulin hasil rekayasa genetik. Kemudian yang ketiga adalah penemuan bibit unggul, baik itu pada tumbuhan maupun pada hewan untuk meningkatkan produksi pangan. Kemudian dampak positif berikutnya adalah dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan penyakit tanaman. Nah, di sini pada bioteknologi modern itu sudah bisa dikembangkan tanaman yang bisa membuat anti hamanya sendiri. Kemudian yang kelima adalah menyingkap rahasia proses kehidupan. Pewarisan sifat dan gen dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, penemuan terapi gen yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen yang sifatnya mutan atau abnormal yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit yang bersifat menurun. Nah, di sini adanya terapi gen yang ditemukan bisa membantu orang yang mengalami cacat yang diwariskan lewat keturunan. Nah, sekarang nomor 7 adalah pengolahan limbah rumah tangga dan industri. Nah, sekarang sudah lebih ramah lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme pengolah limbah yang sudah ditemukan. Nah, itulah beberapa dampak positif yang ada pada bioteknologi. Nah, di samping itu, ada pun dampak negatif yang bisa ditimbulkan dengan adanya bioteknologi. Yang pertama adalah keseimbangan alam akan terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan. Nah, saya jelaskan sedikit, adalah organisme transgenik. Ini adalah organisme yang sudah mendapatkan sisipan gen yang lain dari makhluk hidup yang lain. Nah, sehingga ini kalau lepas ke lingkungan, itu bisa menimbulkan keseimbangan alam. Kemudian yang kedua, adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang menghasilkan keturunan yang sama itu akan mengurangi keanekaragaman organisme. Nah, cloning ini adalah proses untuk membentuk suatu individu baru tanpa diawali dengan adanya persilangan. Nah, sehingga ada cloning yang dihasilkan memiliki anak yang persis sama dengan induknya. Nah, dengan demikian adanya cloning ini menurunkan keanekaragaman organisme. Kemudian yang ketiga, virus dan bakteri hasil rekayasa yang mematikan bisa dijadikan sebagai senjata biologis yang membahayakan kehidupan manusia. Nah, ini harus kita pahami bersama karena virus dan bakteri itu bisa dilakukan rekayasa sehingga menghasilkan atau meningkatkan daripada kerja virus sehingga dia lebih berbahaya. Dan inilah yang biasa disiapkan untuk membentuk senjata biologis. Kemudian yang keempat, dengan adanya rekayasa genetik dapat diciptakan makhluk hidup atau organisme yang jahat yang bisa digunakan untuk membunuh manusia.
Yang kelima, mengganggu keseimbangan lingkungan. Organisme hasil rekayasa manusia itu dikhawatirkan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan makhluk hidup yang telah ada di alam sehingga bisa mengganggu keseimbangan alam. Kemudian yang keenam adalah produk transgenik itu dapat menyebabkan reaksi alergi terhadap manusia. Ketujuh, pelanggaran hukum dan nilai-nilai masyarakat. Nah, seperti kasus bayi tabung yang menggunakan sperma dari bank sperma, seorang ibu bisa hamil tanpa suami dengan mengaburkan status anak, dan itu bisa menimbulkan permasalahan di lain waktu. Nah, itulah kekurangan atau itulah dampak-dampak negatif daripada bioteknologi yang dikembangkan. Nah, sekarang kita melihat contoh soal. 1. Dampak negatif dari ditemukannya teknik terapi gen adalah A. Munculnya buah tanpa biji. B. Meningkatkan penyakit genetik. C. Meningkatkan resistensi penyakit genetik. D. Terjadi mutasi yang membahayakan. E. Penyalahgunaan pengubahan gen manusia menjadi manusia super. Nah, tentu jawabannya di sini adalah E, yaitu penyalahgunaan pengubahan gen manusia menjadi manusia super. Nah, sekarang manusia super di sini bukan berarti adalah manusia yang bisa memiliki sifat-sifat antisosial. Itu dari hasil rekayasa genetik yang dilakukan. Nah, sekarang yang kedua, PST atau biasa dikenal dengan protein sel tunggal kurang cocok untuk dikonsumsi manusia karena A. Menyebabkan penyakit hipertensi. B. Kadar proteinnya sangat tinggi. C. Kadar asam nukleatnya tinggi. D. Menyebabkan penyakit jantung. E. Kadar natriumnya terlalu tinggi. Nah, jawabannya di sini adalah C, yaitu kadar asam nukleatnya tinggi. Nah, kenapa ini tidak cocok untuk dikonsumsi? Karena asam nukleat itu adalah susah dicerna di dalam proses pencernaan dan biasanya menimbulkan asam urat. Nah, yang ketiga, tujuan dilakukan rekayasa genetik adalah untuk A. Merangkai gen-gen agar ditemukan varietas individu baru. B. Memperbanyak jenis untuk meningkatkan keanekaragaman makhluk hidup. C. Meningkatkan kualitas hewan ternak agar kebutuhan protein terpenuhi. D. Mengubah gen agar dapat dimanfaatkan guna kesejahteraan manusia. E. Meningkatkan kualitas tanaman budidaya agar mampu berswasembada pangan. Nah, untuk soal ini adalah jawabannya D. Nah, rekayasa genetik adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menghasilkan produk untuk kesejahteraan manusia seperti yang ditemukan tumbuhan transgenik, hormon insulin untuk pengobatan diabetes, hormon bovin untuk hewan, dan terapi gen yang digunakan untuk mengeliminasi gen-gen pembawa sifat yang merugikan. Oke generasi Smart, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Smart School, generasi Smart, berkarakter, cerdas.